Lalu yang kedua, Saifuddin Ibrahim itu seorang murtadin, asalnya orang Islam lalu masuk Kristen. Ya mungkin karena perut, Allah alam, nggak tahu. Tapi yang saya lihat orang-orang yang dari Islam masuk ke agama lain selalu dipengaruhi oleh kondisi perut. Tapi kalau orang non-muslim masuk Islam karena pengetahuannya, itu sejarah membuktikan seperti itu. Nah, Saifuddin Ibrahim ini tadi mengatakan seperti itu. Ini loh ajaran Islam, ajaran yang tidak pantas untuk kemanusiaan karena mengajarkan kekerasan, mengajarkan teroris, mengajarkan radikal. Dia bawa ayat surat 2 ayat 191. Nah ini bagaimana caranya? Dia bawa ayat itu, berarti kita harus bisa mengalahkan ayat itu, harus bisa menjelaskan ayat itu. Ini penting sekali untuk disebarkan karena sekarang ini banyak serangan-serangan model begitu. Banyak sekali. Itu selalu saya catat. Jangan mencampur adukan agama dengan politik. Jangan bicara politik di masjid, politik itu kotor dan sebagainya dan sebagainya. Itu tendensi semua penyerangan-penyerangan. Nah, kembali kepada masalah itu tadi, bahwa agama Islam dikatakan sebagai agama yang tidak pantas untuk manusia, maka saya beritahukan bahwa Saifuddin Ibrahim jelas tidak memahami Islam. Karena begini, dalam ajaran Islam itu memang ada dua. Pertama, ayat-ayat yang coraknya moderat, dan yang kedua bercorak radikal. Kedua-duanya ini dilakukan oleh Nabi. Apalagi kalau sekarang itu ada namanya moderasi agama, supaya orang tidak melakukan kekerasan, tapi yang moderat. Hakikatnya seperti itu adalah mengimani sebagian isi kitab dan mengkufuri sebagian yang lainnya, karena menolak yang keras. Sebenarnya kekerasan itu juga diperlukan juga tidak, tergantung konteks. Kalau zamannya Belanda, zaman perang dulu, karena masih radikal, karena masih mati ngelawan logo. Delo godok lah, bisa 500 tahun barang dijajah. Dibutuhkan orang-orang begitu. Konteksnya lihat. Nah, Saifuddin Ibrahim tadi tidak memahami, dikira dia setiap ayat itu mesti dilakukan. Belum tentu. Saya kasih contoh sekarang. Orang mencuri itu hukumnya dipotong tangannya. Mencuri dibagi dua lagi. Ada mencuri profesional, ada mencuri karena paceklik. Kalau profesional hukumnya potong tangannya, paceklik karena sing dipangan ekonomi umangel, mangan tok gak iso, nyolong seperti ini masih dimaafkan. Tapi yang profesional itu dipotong tangannya. Nah, dipotong tangannya itu merupakan ilah, sebab hukum itu berlaku. Nah, berarti potong tangan tadi sebabnya karena mencuri. Umpama sampai hari kiamat tidak ada orang yang mencuri, hukumnya sudah ada dalam Quran. Apakah harus diterapkan? Ya tidak. Karena ilatnya nggak ada, yang mencuri nggak ada, kecuali mencuri baru dipotong tangannya. Nah itu sama dengan itu. Saya betul-betul tidak ngerti. Ayat yang dibawa tadi ayat memang corak radikal. Loh, apakah ada dalam Islam corak radikal ini? Ada lagi yang begini. Ajaran Islam itu nggak ada ajaran membunuh. Ya benar juga sawangan ini benar. Tapi buatan benar. Ada. Perintah membunuh pun juga ada. Tapi kalau yang dibunuh itu diizinkan oleh Allah, lalu mau dibunuh, maka itu menjadi amal soleh. Kalau yang dibunuh tadi diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, maka membunuh adalah dosa besar. Tergantung. Ayatnya begini.
Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang beriman itu dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh atau terbunuh. Itu sudah menjadi janji Allah dalam Quran, Injil, dan Taurat. Membunuh dan terbunuh. Ada. Kalau ini tidak kita sampaikan, berarti kita menyembunyikan ayatnya Allah. Nah, yang penting nanti solusinya bagaimana? Ini ngaji sudah keren dikit. Seperti itu. Lah tadi itu sama. Ayat yang dibawa oleh Saifuddin Ibrahim tadi sebenarnya ayat yang mengandung ilah, mengandung sebab. Belum tentu bisa diterapkan. Tergantung situasi. Nah, ayat-ayat yang bercorak radikal seperti itu banyak sekali. Saya kasih contoh. Ya ayuhan nabi, hei nabi, harridil mu'minina alal qital. Kobarkan semangat orang beriman untuk berperang. Disuruh kobarkan. Acara begini kan jarang dikaji itu loh. Sengaja ayat pahala itu. Ini adalah pengetahuan Islam. Artinya ada dalam Quran itu radikal ataupun tidak radikal. Nah, Islam itu sebenarnya adalah kedamaian. Selamat dunia akhirat, selamat dunia, selamat sampai akhirat. Nah, dalam mendakwahkan agama yang seperti itu selalu ada hambatan. Masih baik mesti ada hambatan. Karena waktu berdakwah itu politik di Arab Saudi itu goncang. Pengaruhnya Nabi luar biasa. Maka sampai Nabi akan dibunuh dan sebagainya. Karena tekanan politik yang luar biasa diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. Nah, kalau sudah seperti itu maka Allah turunkan ayat-ayat yang coraknya radikal. Sebagai apa? Solusi terhadap masalah itu. Ya. Nah, ini tidak dipahami oleh Saifuddin Ibrahim. Dia bawa ayat tok, gak ngerti dia itu. Makanya bawa Quran itu sulit. Tidak sekedar dibaca, oh artinya begini, diterapkan tidak. Ada kaitannya dengan ayat-ayat yang lain. Nah, oleh karena itu, ketika Ibrahim membawakan ayat itu, sebenarnya dia tidak mengerti bahwa ayat itu sebenarnya ayat khos. Ayat khos itu ayat khusus sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh Islam. Apa masalahnya yang dihadapi oleh Islam? Didolimi. Didolimi turun ayat untuk mencegah itu. Yang coraknya mesti radikal. Dibutuhkan keberanian. Nah, saat itu yang menjadi dibolehkan melaksanakan kekerasan itu satu dikarenakan umat Islam didolimi. Ayatnya ada di dalam surat Haji ayat 39. Diizinkan berperang karena sesungguhnya mereka telah didolimi. Itu syarat pertama. Nah, orang yang melakukan kekerasan itu dia juga merasa sudah didolimi. Akhirnya diberangkat jihad fisabilillah. Tapi kalah tengah jalan. Kenapa? Karena mereka nggak tahu ada syarat yang lain. Apa syarat yang lain itu? Allah katakan di dalam firman-Nya itu, yang intinya adalah masalah kualitas dan kuantitas. Nabi sudah didolimi di Mekah itu sudah. Tapi Allah tidak menurunkan ayat perang. Padahal Quran sudah ada ayat perang itu. Karena Quran itu turunnya sekaligus 30 juz. Berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas.
Jadi Quran itu sekaligus 30 juz dari Lauh Mahfuz sampai ke langit dunia. Dari langit dunia ini lalu diturunkan kepada Nabi sesuai dengan kebutuhan. Maka panjenengan lihat dalam Quran itu tertulis apa? Fatihah. Turunnya apa? Bukan Fatihah. Apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Kenapa diturunkan Iqra? Kok tidak Fatihah? Kok tidak ayat perang? Inilah rahasia kepahaman kita tentang agama. Maka dapat kita simpulkan Quran itu ada dua, Quran versi kitab yang tertulis dari Fatihah sampai An-Nas, dan Quran versi nuzul yang turunnya dari Iqra sampai surat 5 ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Quran versi nuzul adalah penjelas bagaimana kita melaksanakan Quran. Kenapa diturunkan Iqra? Karena saya itu Rasulullah berhadapan dengan orang-orang Quraisy, yang orang Quraisy itu menganggap Tuhan itu tiga, Lata, Uzza, dan Manata. Dikonter dengan Quran, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Dan mengkonter itu. Itulah kepahaman Islam. Kepahaman bagaimana kita menerapkan Islam. Nah, seperti yang dibahas Ibu Jeli Ibrahim tadi, dia nggak ngerti. Dikira itu mesti harus diterapkan, tidak mesti, tergantung situasi. Nah, kualitas, sekarang kualitas dan kuantitas. Kualitas itu adalah apa ya? Mental kita, kuantitas jumlah kita. Ternyata ini berpengaruh. Sudah Allah sampaikan di dalam firman-Nya begini. Ya ayuhan nabi, nabi, harridil mu'minina alal qital. Kobarkan semangat orang beriman untuk berperang. Iyaquluna, jika ada di antara kamu 20 orang yang sabar, niscaya bisa mengalahkan 200 orang. Allah yang berfirman ini. Nek kamu punya 20 orang bisa mengalahkan 200. Berarti pinten? 1 dibanding 10. Dan jika kamu memiliki 100 orang, maka bisa mengalahkan 1000 orang. Biidnillah, dengan izin Allah. Nek 100 bisa mengalahkan 1000, berarti 1 dibanding 10. Inilah idealnya. Inilah jumlah yang harus terpenuhi. Maka tidak heran ketika Rasulullah berada di Mekah, sudah didolimi, Allah tidak menurunkan ayat perang. Padahal ayat perang sudah ada. Karena kuantitasnya belum memenuhi syarat. Maka dibiarkan dulu oleh Allah. Sampai kapan? Sampai bertemu dengan syarat yang lainnya. Kalau sampai hari kiamat tidak ketemu, ya sudah, tidak ada apa-apa. Pemahaman Islam. Nah, kemudian Allah itu melihat bahwa kita itu termasuk orang yang lemah. Al-ana khafafallahu ankum wa alima ana fikum dha'fa. Allah mengerti bahwa kamu itu ada kelemahan. Lalu diturunkan oleh Allah grade-nya. Kalau kita punya 100 orang, seharusnya bisa mengalahkan 1000 orang, maka hanya bisa mengalahkan 200 orang. Jika kita memiliki 1000 orang, maka hanya bisa mengalahkan 2000 orang. Berarti 1 dibanding 2. Ini kalau kita lemah. Maka panjenengan lihat, perang pertama yang dilakukan oleh Islam adalah perang Badar. Perang Badar itu jumlah kaum muslimin berapa? 313. Melawan orang kafir jumlahnya 1000. Berarti 1 dibanding 3. 1 dibanding 10 yang menang, pemain 1 banding 3. Lah orang-orang yang melakukan kekerasan itu tidak mengerti itu. Duwe wong 100 ngelawan wong 1 juta. Gak pernah menang.
Lah ini yang nggak ngerti. Akhirnya jadi kacau. Akhirnya umat Islam berusaha oleh umat Islam sendiri. Dicaplah umat Islam itu jelek. Nggak mengerti, nggak punya strategis. Banyak kan lihat orang yang memperjuangkan Islam selalu dicekel di penjara, dicekel di penjara. Itu orang kerja. Mulai zaman sebelum merdeka sampai sekarang nggak pernah menang dalam politik. Ya kan nggak mengerti itu, nggak punya strategi. Kalau Rasulullah berangkat memperjuangkan Islam itu dari Iqra, pertanyaannya, kalau kita dari mana? Kalau panjangan bisa jawab itu, insya Allah sukses Islam. Nah, dari mananya ini beda-beda, tergantung di mana kita berada. Kalau kita berada di Indonesia mungkin beda, berada di Saudi beda, berada di Amerika beda, berada di Rusia beda, tergantung konteks. Kemampuan ini loh yang dipentingkan sebenarnya. Orang itu memahami Islam dilihat dari situ. Ya, ini baca kitab langsung ini gampang. Baca kitab itu lebih sulit pemahaman. Ya kitab itu diwaca, di komentari didik selesai. Karena pemahaman itu sulit. Nah ini menjadi perhatian saya yang sangat besar karena saya juga termasuk jadi korbannya. Saya sudah tahu perasaannya mereka itu ngerti saya. Bukan karena politik, bukan. Mereka itu karena iman yang luar biasa. Tapi pemahamannya tidak benar, kurang pas. Ya itu tadi terkait dengan kuantitas jumlah. Lah, sabarnya kayak apa? Kualitasnya kayak apa? Sabar. Jadi kata Allah kan sabar. Sabarnya kayak apa? Sabarnya seperti tentara Talut itu. Talut itu ditugaskan untuk perang oleh Allah Subhanahu wa taala melawan tentara Jalut. Namanya perang ya kadang ngelak ngelsu ya. Malah aku diuji oleh Allah dengan sebuah sungai. Bagaimana ujiannya? Nyabrang sungai gak oleh ngombe banyu itu, kecuali saja itu tangan. Jenenge wong ngolak ngongklo pada kali nggih ngombe ya kelompoken. Kok pinggir langkah sing sisihe lemes sampai gak kuat. Padha kali sampe nek poso niki ya. Wah, bau poso akeh banyu. Lemes barane gak kuat terawih. Nanti makan itu cukup sedang. Nah, saya nggak cukup tadi, yang melanggar tadi itu tidak kuat. Terus yang patuh juga ada, tapi tidak banyak. Lah, yang patuh tadi cuma setitik, itu masih kuat, sehingga dia tetap berjalan untuk melawan tentara Jalut. Akhirnya apa yang terjadi? Menang. Sehingga dikabarkan oleh Allah begini, kam min fi'atin qalilatin ghalabat katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar biidznillah dengan izin Allah. Itulah gambaran-gambaran kualitas. Nah kalau kita sudah seperti itu, insya Allah. Karena kemenangan itu bukan dari kepintaran kita, bukan dari jumlah kita sebenarnya. Itu pertolongan Allah. Allah akan pertolongan kepada orang yang beriman. Orang beriman apa sifat taat. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman apabila diperintahkan oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk menghukumi antara mereka, ucapannya adalah kami dengar dan kami taat. Artinya gak kenyang. Kualitasnya. Ya, memang jadi kualitasnya ini lebih hebat. Kalau kita hebat insya Allah berikan pertolongan. Jadi semua itu pertolongan itu akan turun kalau ada orang beriman. Nah ini gambaran-gambaran bagaimana. Ayo saya tambah ini. Kurang menit. Berarti selesai nih. Si panjang aja nih. Betul apa? Jadi intinya begini. Saya sampaikan ini sebenarnya supaya kita itu enggak buta-buta amat. Sekarang ini banyak penyerangan-penyerangan model omongan. Banyak sekali. Saya itu kalau ada WA omongan tak catat lu ini bahaya. Sampai ada video, sampai sekarang saya simpan.
Sing ngawal-ngawal Nabi Muhammad itu perampok dan sebagainya, tak simpan ini. Tidak saya sharekan. Saya di-share-kan anak mereka. Saya simpan aja tadi sebagai bukti loh, kelakuan. Tapi belum saatnya. Tapi tidak saya sharekan, karena saya sharekan yang senang mereka. Itu alat-alat untuk menghancurkan Islam. Nah, makanya diperlukan pengetahuan-pengetahuan supaya kita itu tidak manut saja. Paling tidak kita bisa mengerti dan kalau bisa mendakwai mereka bahwa tidak seperti itu. Islam itu adalah hebat. Nah, jadi apa yang kami sampaikan karena waktunya tidak cukup nih. Insya Allah kita lain kali kita sambung lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang timbul di masyarakat. Kita komentari, kita berikan penjelasan dan sebagainya. Ini sekaligus untuk berdakwah kita kepada mereka. Ya, ini kalau tidak diberi peperangan begitu, tidak diserang begitu, mereka semakin luar biasa. Oke. Saya kira itu karena sudah waktunya mepet. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.